Halo sahabat, kembali bersama saya Oku Darmawan. Kita masih di materi trigonometri. Nah, sekarang kita masuk di bagian identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang kita bahas kali ini ada 3 ya. Jadi yang pertama, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Yang kedua, sekan kuadrat alfa min tan kuadrat alfa sama dengan 1. Yang ketiga, kosekan kuadrat alfa min cot kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, jadi ini plus, min. Jadi hati-hati ya, bedakan kapan pakai plus, kapan pakai min. Nah, dari bentuk ini sebenarnya bisa saja sih di posisinya ditukar ya, tapi masih yang sama. Jadi misalkan yang pertama ini nulisnya sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Boleh juga atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Kemudian yang bentuk kedua ini bisa juga ditulis misalkan sekan kuadrat alfa sama dengan 1 plus tan kuadrat alfa, atau sekan kuadrat alfa min 1 sama dengan tan kuadrat alfa. Yang ketiga, kosekan kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah cot kuadrat alfa, dan kosekan kuadrat alfa min 1 sama dengan cot kuadrat alfa. Nah, jadi bentuknya bisa diubah. Selain ini juga masih bisa ya, jadi diposisikan bagaimana bentuknya. Jadi yang jelas dasarnya ada 3. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan identitas ini, atau bagaimana kebenaran dari identitas trigonometri ini. Oke, untuk itu mari kita cari bagaimana cara menurunkan identitas ini. Oke, jadi untuk pembuktiannya kayak gini. Jadi misalkan, nah ini kita punya segitiga. Jadi ini adalah segitiga siku-siku. Nah, jadi kalau dari sini, dari sudut alfa, berarti kan Y ini depan, X samping, R ini sisi miring. Nah, dari teori dasar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita akan mendapatkan sin alfa sama dengan Y per R, cosnya X per R, dan tannya Y per X. Nah, sekarang bagaimana cara kita menurunkan identitas tadi? Nah, kita mulai dari teorema Pitagoras ya. Pada segitiga siku-siku berarti di sini kan berlaku X kuadrat ditambah Y kuadrat ini sama dengan R kuadrat gitu. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan koordinat kutub dengan pembahasan sebelumnya ya. Jadi Y ini kan R sin alfa dan X sama dengan R cos alfa. Berarti X ini bisa saja kita ganti dengan R cos alfa, karena X kuadrat maka R cos alfa ini dikuadratkan, tambah Y-nya R sin alfa, ini juga dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Oke. Nah, sekarang kuadratnya kita masukkan, ini kan menjadi R kuadrat cos kuadrat alfa ditambah R kuadrat kali sin kuadrat alfa sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang ini ada R kuadrat, ini ada R kuadrat, faktorkan R kuadratnya, keluarkan. Jadi R kuadrat kali cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang R-nya ini kita bawa ke sini jadi pembagi ya. Berarti cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat. Nah, berarti itu kan hasilnya 1. Sehingga cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Oke. Ya, jadi itu yang terasa tadi kan ditulisnya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini sama aja ya. Jadi kalau dalam penjumlahan A tambah B, B tambah A itu boleh jadi bolak-balik. Oke, itu yang pertama ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan yang lagi 2 bagaimana gitu. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari yang kedua, misalnya dari identitas pertama ya, dari sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1.
Nah, sekarang semua suku kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Kalau kita bagi dengan sin kuadrat alfa, ini kan menjadi sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Nah, sin bagi sin 1, cos dibagi sin, cos bagi sin apa? Cot ya, cot kuadrat alfa, sepersin jadi kosekan, jadi ini menjadi kosekan kuadrat alfa. Oke, jadi kita dapatkan identitasnya, 1 plus cot kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, berikutnya yang lagi 1, bentuk ini tetap ya, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sekarang kita bagi dengan cos kuadrat alfa. Jadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Sin dibagi cos tan, berarti tan kuadrat alfa ditambah cos per cos 1 sama dengan 1 dibagi cos sekan kuadrat alfa. Oke, jadi kita dapatkan identitasnya, tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Oke, jadi kita sudah dapatkan ketiga atau pembuktian dari ketiga identitas tersebut. Nah, sekarang bagaimana penerapannya dalam soal terkait dengan identitas ini? Nah, kita masuk ke contoh ya. Yang pertama, tentukan nilai dari 4 cos theta ditambah 4 cos kuadrat theta ditambah 4 sin kuadrat theta. Nah, di sini ada kayak ini. Maka ini kan bisa aja ada 4, ada 4. Ini bisa kita faktorkan. Bisa kita faktorkan menjadi 4 kali cos kuadrat, nah nama sudutnya theta sebenarnya, theta ditambah sin kuadrat theta. Nah, kayak gitu. Cos kuadrat tambah sin kuadrat, tadi ini kan identitas, ini kan nilainya 1. Nah, maka ini kan menjadi sama dengan 4 kali 1, karena cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta 1, maka hasilnya sama dengan 4. Beres. Gampang ya. Contoh 2, tentukan nilai dari 1 plus tan kuadrat beta kali cos kuadrat beta. Nah, 1 plus tan kuadrat beta itu apa? Gitu. Nah, sekarang ini rubah, ini kan identitas. 1 plus tan kuadrat beta ini kan sama dengan sekan. Ini sama dengan sekan kuadrat beta kali cos kuadrat beta. Nah, sekarang sekan kuadrat beta itu apa? Sekan ini kan sama dengan 1 per cos kuadrat beta kali cos kuadrat, ini sudutnya beta ya, beta. Nah, sama dengan per cos kali cos. Nah, ini kan habis kan, maka sisanya menjadi 1. Oke, jadi 1 plus tan kuadrat beta kali cos kuadrat beta itu hasilnya 1. Nah, berikutnya tentukan nilai dari, nah, sekarang ada angka misalnya ini, sin kuadrat 34 derajat ditambah 2 sin 30 derajat tambah cos kuadrat 34 derajat. 34 derajat bukan sudut istimewa. Bagaimana cara kita tentukan? Nah, kalau pakai kalkulator sih bisa aja ya, dengan kalkulator atau tabel bisa ditentukan. Nah, tapi sekarang karena ada keunikan dari soal ini ada sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu kan nilainya 1. Jadi kan ini memberikan hasil 1. Nah, sekarang tinggal ngitung ini. 2 kali sin 30 berapa? Sin 30 ini kan setengah. Nah, 2 kali setengah berapa? 1 kan? Nah, maka ini hasilnya 1, ini 1. Maka kan ini menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, itu ya. Berikutnya, ini ada cos kuadrat 26 ditambah sin kuadrat. Tetap ya, cos kuadrat tambah sin kuadrat. Itu nilainya 1 juga. Nah, jadi ini kan, ini hasilnya 1. Yang ini 2 kali cos 120 berapa? Negatif setengah. Nah, 2 kali negatif setengah kan negatif 1.
Maka ini kan menjadi 1 ditambah negatif 1. 1 kurangi 1, 0. Sehingga hasilnya 0. Berikutnya, sekan kuadrat min tan kuadrat. Sekan min tan. Sekan min tan itu hasilnya berapa? Ini nilainya juga sama dengan 1. Habis itu 2 kali cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Nah, ya. Ini setengah, berarti kan ini 1 juga. Maka ini menjadi 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 2. Oke, itu ya. Contoh ketiga. Berikutnya, contoh keempat. Contoh keempat, tentukan nilai dari. Nah, sekarang ini. Sin kuadrat. Ini juga sin kuadrat. Ini bukan identitas. Dan juga sudutnya ini 25, ini 65. Ini sin 30. Nah, kalau kayak gini kan 2 bukan sudut istimewa. Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang sebenarnya ini juga soal unik ya. Ada 25, 65. 25 ditambah 65 ini kan sama dengan 90. Oke. Berarti bisa kita nyatakan sebagai sudut berelasi. Nah, salah satunya kita ubah. 65-nya ini misalnya kita ubah ya. Yang ini kita ubah dulu bahwa sin 65 ya, kuadratnya abaikan dulu ya. Sin 65 derajat. Ini kan boleh aja kita tulis sebagai sin 90 derajat dikurangi 25 derajat. Oke. Nah, sesuai dengan teori sudut berelasi tadi, nah ini kan kuadran pertama ya, kuadran pertama ke kuadran pertama berarti tetap positif. Karena 90 berarti kan sinnya harus berubah jadi cos. Maka cos 25. Nah, ini kita dapatkan bahwa sin 65 derajat ini nilainya sama dengan cos 25 derajat. Nah, sehingga sin kuadrat 65 menjadi cos kuadrat 25. Nah, sehingga ini kan menjadi sin kuadrat 25 derajat. Nah, yang ini ditambah cos kuadrat 25 derajat. Nah, baru yang ini sekarang dikurangi 2 kali sin 30 derajat. Nah, itu. Yang ini karena ini adalah identitas yang nilainya 1 dikurangi 2 kali sin 30 setengah. Maka ini sama dengan 1 dikurangi 1, hasilnya 0. Oke, itu ya untuk identitas trigonometri beserta penerapannya. Jadi contoh penerapan dari identitas trigonometri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.